Anda kembali bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Sejumlah serikat pekerja dan organisasi buruh sepakat menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI. Organisasi buruh akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal-pasal ketenagakerjaan yang dirasa didegradasi. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI berencana mengajukan gugatan uji material kepada Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Draft uji material juga telah disusun. KSBSI juga akan menjalin komunikasi dengan serikat pekerja lain agar gerakan perlawanan yang dibuat lebih masif. Selain aksi kami, mungkin hari ini kami akan melakukan internal KSBSI. Kami juga akan menjahit gerakan-gerakan ini menjadi masif. Lalu yang ketiga saya katakan tadi, kami akan mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Karena yang saya bilang tadi, bahwa nilai-nilai yang saya sampaikan 4 hal tadi, undang-undang seharusnya diganti oleh undang-undang. PP betul bagian dari undang-undang, tapi faktanya yang hari ini terjadi adalah undang-undang diganti oleh PP. Senada Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI konsisten menolak Undang-Undang Cipta Kerja. KSPSI juga tengah menyiapkan hukum untuk menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sikap KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia, kami akan mengambil langkah konstitusi untuk mengajukan judicial review ke MK. Dalam waktu segera, siang ini kami sudah melakukan rapat terbatas bersama seluruh jajaran pengurus dan mempersiapkan tim hukum untuk mempersiapkan gugatan tersebut. Dan dalam kesempatan ini saya minta juga kepada seluruh buruh Indonesia yang mulai tadi pagi, besok dan lusa menyuarakan pendapatnya. Saya berharap betul jaga ketertiban, jangan terprovokasi dan tetap berjuang sehormat-hormatnya. Pimpinan serikat pekerja dan organisasi buruh mengimbau anggotanya untuk menahan diri dan menghindari aksi anarkis. Langkah memperjuangkan suara buruh akan ditempuh dengan berbagai cara yang tidak melanggar hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja disambut penolakan oleh sejumlah elemen masyarakat. Marak beredar berita bohong atau hoaks terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja yang menambah keruh suasana. Unjuk rasa massa buruh dan mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah diwarnai kericuhan. Demonstran kecewa atas sikap DPR RI dan pemerintah yang dituding abai dan tidak berpihak pada kepentingan para pekerja dalam membahas Undang-Undang Cipta Kerja. Maraknya berita bohong atau hoax yang beredar tentang isi Undang-Undang Cipta Kerja di media sosial menambah keruh suasana. DPR dan pemerintah menilai banyak informasi yang tidak tepat terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar di masyarakat. Pada hari Rabu kemarin, sejumlah menteri menggelar jumpa pers untuk meluruskan kesimpang siuran informasi. Undang-Undang Ketenagakerjaan tentu saja mengubah, menghapus dan menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kenapa saya baca? Karena ini untuk menekankan bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi. Beberapa informasi hoax yang beredar di masyarakat diantaranya soal uang pesangon yang dihilangkan. Faktanya dalam bab 4 pasal 89 perubahan dari pasal 156 Undang-Undang Tenaga Kerja, pengusaha wajib membayar pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Informasi upah minimum provinsi dan kota dihilangkan juga tidak tepat. Faktanya upah minimum regional tetap ada dan dibayarkan per satuan waktu atau hasil. Beredar juga informasi menyesatkan soal hak cuti pekerja yang dihilangkan tanpa kompensasi. Faktanya dalam pasal 89 UU Cipta Kerja diatur soal cuti pekerja, termasuk cuti tahunan dan cuti panjang.
Terkait informasi outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup juga hoax. Outsourcing ke perusahaan Alidaya tetap dimungkinkan dan pekerja menjadi karyawan di perusahaan Alidaya. Masa buruh juga dibuat gerah karena hoax PHK sepihak oleh pengusaha. Faktanya dalam pasal 90 diatur terkait PHK atas kesepakatan perusahaan dan pekerja. Terkait jaminan sosial marak beredar informasi jaminan sosial dihilangkan. Faktanya dalam pasal 89 UU Cipta Kerja, jaminan sosial tetap ada dan ditambahkan jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara untuk tenaga kerja asing tidak bebas masuk harus penuhi syarat dan peraturan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Undang-Undang Cipta Kerja diciptakan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Selain itu, undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi tenaga kerja Indonesia. Pencari kerja bertambah 2 hingga 3 juta setiap tahun. 82% lulusan SMA, SMK, dan pelaku sektor informal. Untuk menyerap tenaga kerja baru, pertumbuhan Indonesia harus digenjot ke level 6%. Diperlukan perluasan usaha dengan investasi 4.800 triliun rupiah, mengingat setiap 1% pertumbuhan ekonomi butuh investasi 800 triliun rupiah. Hambatan terbesar perluasan usaha adalah tumpang tindihnya regulasi yang menyebabkan birokrasi tidak efisien. Izin usaha yang rumit dan berlapis-lapis perlu disederhanakan menjadi satu izin pemberitahuan usaha saja. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Indonesia punya instrumen untuk melindungi pekerja, memberi kemudahan UMKM, dan koperasi menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi. Sementara itu, melindungi warga negara yang saat ini sudah bekerja, penyederhanaan izin usaha, kurangi korupsi dan pungli Indonesia bisa keluar dari middle income trap, bertransformasi menjadi Indonesia baru. Pemirsa, penambahan kasus COVID-19 kembali pecahkan rekor tertinggi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.